Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang kami hormati dan kita banggakan semuanya, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir pada acara kita. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bapak Soeharto Mono Arfa, yang kami hormati para pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, para fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat, para ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan se-Indonesia, para pimpinan badan-badan otonom partai, hadirin rekan-rekan media cetak dan elektronik yang berbahagia. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita mengakhiri musyawarah kita yang telah berlangsung sejak 2 hari yang lalu tanpa kurang suatu apapun. Selawat dan salam marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya serta kita semua yang mengikutinya sampai akhir zaman. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan hadirin sekalian yang berbahagia, musyawarah kerja nasional yang pertama digelar oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk masa bakti pengurusan DPP 2014-2019 ini telah berlangsung dengan menghasilkan sejumlah keputusan-keputusan penting, bukan hanya bagi Partai Persatuan Pembangunan, namun juga bagi bangsa Indonesia. Yang pertama tentu kita tahu bahwa persoalan yang muncul sepanjang 1 bulan terakhir lebih sejak tanggal 9 Januari diusulkannya calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia oleh Presiden RI kepada DPR telah menuai berbagai kontroversi dan pro dan kontra yang luar biasa. Energi bangsa ini seperti tercurah hanya kepada persoalan itu, tetapi alhamdulillah dengan ketegasan, dengan kepastian, dan juga dengan kesejukan, kemarin Presiden bersama Bapak Wakil Presiden telah mengumumkan keputusan yang melegakan kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Sebagai sebuah keputusan, tentulah tidak bisa menyenangkan semua pihak, karena keputusan itu diambil di tengah beragamnya pendapat, di tengah berbedanya pandangan-pandangan terhadap persoalan itu. Dan sebagai sebuah keputusan oleh seorang pemimpin bangsa, tentunya mencoba mencari titik temu segala kepentingan. Sebagaimana pada pembukaan yang lalu kami sampaikan, ada 3 kamar dan 6 unsur yang kemudian menjadi harus dipertimbangkan, baik itu kamar politik, kamar hukum, dan kamar opini publik. 3 kamar inilah yang kemudian menghasilkan keputusan yang kemarin diumumkan, yaitu dalam kaitannya dengan pencalonan atau nominasi Kapolri telah diumumkan pencalonan Bapak Dr. Andes Badrudin Haiti Wakapolri sebagai calon Kapolri untuk dimintakan persetujuan DPR. Pemilihan seorang pemimpin Kepolisian Republik Indonesia tentulah menjadi perhatian bangsa Indonesia, karena dia mengendalikan lebih dari 400.000 kekuatan Polri di seluruh Indonesia yang menjaga keamanan dan ketertiban bangsa kita. Al-Quran mengajarkan kepada kita semua dalam memilih pemimpin,
Allah Subhanahu wa taala telah memberikan firman-Nya, "Inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin." Dan pekerjakanlah di antaramu orang-orang yang kuat lagi amanah, al-qawiyyun dan al-amin. Kekuatan dan amanah ini menjadi penting di tengah situasi di mana Republik ini terus menapaki keberhasilan demi keberhasilan, kenaikan demi kenaikan, dari bangsa yang tadinya berada pada middle income economies. Kita naik perlahan-lahan, saat ini kita menjadi kekuatan yang ke-10 secara ekonomi terbesar di dunia. Tidaklah berlebihan kalau kemudian bangsa ini menduduki urutan keempat dalam jumlah penduduk di dunia. Kita bermimpi pada suatu saat, tentunya tidak dalam waktu yang terlalu lama, di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Republik ini mampu menduduki urutan keempat ekonomi terbesar di dunia. Saudara-saudara sekalian, ekonomi ini menjadi salah satu isu yang penting di tengah situasi ekonomi dunia yang terus mengalami spiral down, mengalami penurunan. Eropa belum pulih, Yunani hampir bangkrut, tingkat pengangguran di Spanyol begitu tinggi mencapai 36%, dan Indonesia perlahan demi perlahan, setahap demi setahap terus mengalami kenaikan. Ini menunjukkan bahwa kita on the track di dalam membangun perekonomian kita. Namun kesemuanya itu hanya bisa dilakukan apabila kita terus bersama-sama. Masih 30,1 juta warga kita berada di bawah garis kemiskinan, dan inilah pekerjaan rumah terbesar kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hadir di Mekah membawakan tauhid, pengesaan Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah begitu saja mudah diterima oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan saudara-saudaranya. Bahkan paman beliau yang begitu gigih membela perjuangannya sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam. Salah satu perjuangan Rasulullah yang menjadi penting untuk menjadi titik tolak perjuangan Partai Persatuan Pembangunan dan kita semua adalah perjuangan menghapuskan kemiskinan. Bahwa manusia pada dasarnya tidak diukur dari miskin dan kayanya, betul. Namun kata Rasulullah, katal faqru ayyakuna kufran. Kemiskinan hampir-hampir mendekatkan diri kepada kekafiran. Karena itu tugas kita sebagai umat Islam untuk menjadi manusia-manusia kaya. Karena yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Karena itu tidak ada alasan bagi kita semua, seluruh politisi Partai Persatuan Pembangunan, mari kita bahu-membahu, mari kita terjemahkan sirah nabawiyah, mari kita terjemahkan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasul dalam Al-Quran dan Sunnah untuk terus mengentaskan bangsa ini dari kemiskinan dan menjadikan bangsa Indonesia ini sebagai bangsa yang terhebat di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, apa yang disampaikan Presiden dan Wakil Presiden kemarin akan dibawakan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Mulai hari ini DPR memasuki masa reses, dan pada tanggal 22 Maret bulan depan DPR akan memasuki masa sidang dan akan dimulai pembahasan. Aspek-aspek konstitusional dari proses nominasi Pak Badrudin Haiti sebagai calon Kapolri tentu harus disiapkan oleh seluruh anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Bagi P3 yang dalam muktamar ke-8 di Surabaya telah menegaskan dukungannya kepada pemerintah, tidak ada kata lain kecuali kita mendukung sepenuhnya langkah yang telah diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu dukungan itu tidak menghilangkan nalar kritis kita, karena kita diajarkan apabila melihat kemungkaran kita harus merubah dengan tangan kita, dengan lisan kita, atau yang terakhir dengan hati kita, meskipun itu merupakan selemah-lemah iman. Namun toh demikian, kita meyakini bahwa dukungan kita kepada pemerintah adalah dukungan dalam rangka tetap tegaknya nilai dan syiar Islam di bangsa yang merupakan bangsa dengan penduduk Islam terbesar di dunia dan diharapkan menjadi pusat kebangkitan Islam di masa yang akan datang. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati Bapak Wakil Presiden, Indonesia dikenal dengan keramah tamahan dan moderasi Islam.
Hari ini kita dihadapkan pada tantangan yang kedua, yaitu radikalisme Islam di mana-mana. ISIS, Islamic State of Iraq and Shams, karena ada ISIS yang lain, Pak Wapres. Kami ini kebetulan kemarin mendapatkan cobaan muktamar di Surabaya, ada lagi yang bikin serupa muktamar di Jakarta. Kita sebut Shibhu Muktamar, serupa muktamar. Ini ada yang ikut juga di Surabaya, tidak puas hanya 4 hari, berangkat juga ke Jakarta ditambah 3 hari. Maka ISIS ini di dalam kacamata P3 kadang-kadang ada terjemah lainnya, yaitu ikut sana dan ikut sini, Pak. Tentu bukan ISIS itu yang sedang kita perbincangkan, tetapi ISIS yang sekarang betul-betul menarik sejumlah anak-anak muda kita yang memiliki pemahaman Islam yang tidak paripurna. 156 warga negara Indonesia sudah tercatat berangkat ke sana untuk membela ISIS. Mereka mengalaskan keberangkatannya kepada perjuangan untuk jihad menegakkan Islam. Namun bukanlah cara demikian Islam ditegakkan. Sekiranya Rasulullah mengemukakan atau mengedepankan wajah keras dalam Islam, niscaya orang-orang kafir Quraisy tidak akan berduyun-duyun masuk ke dalam Islam. Pada satu masa Rasulullah di Madinah setiap berangkat ke Masjid Nabawi senantiasa diludahi oleh seorang Yahudi. Dan Rasulullah selalu hanya tersenyum ketika diludahi. Suatu hari setelah sekian lama Rasulullah diludahi, orang itu tidak ada lagi meludahi Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Kemana si fulan yang terus setiap hari meludahi saya?" Dijelaskan, "Ya Rasul, si fulan ini sedang sakit keras." Maka apa yang terjadi? Bukan Rasulullah kemudian syukurin loh. Bukan begitu akhlak Rasulullah. Tetapi Rasulullah kemudian sempatkan menengok si fulan ini. Dan kagetlah Yahudi ini karena orang yang dia ludahi setiap hari ternyata justru menjadi orang yang pertama kali menengok manakala ia sakit. Seketika dia mengucapkan kalimat syahadat, tidak ada orang yang lebih mulia dan sempurna kecuali engkau wahai Muhammad, engkaulah manusia yang sempurna, karena itu aku nyatakan masuk Islam pada hari ini juga. Ini adalah kemuliaan Islam, menunjukkan bahwa Rasulullah berwajah lemah lembut. Karena itu dalam kacamata ini masih banyak jihad yang bisa kita lakukan di dalam menegakkan ajaran Islam di Indonesia. Tentu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena sejak mula para pendiri bangsa kita sudah meletakkan ketuhanan sebagai sila pertama. Dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai yang berbasis agama meneguhkan dirinya untuk menjadi avant-garde, menjadi pengawal di garda terdepan dalam menegakkan nilai-nilai moral di Republik Indonesia. Bapak Wakil Presiden dan saudara-saudara yang saya hormati, Musyawarah Kerja Nasional ini juga telah menggarisbawahi keputusan DPR RI yang 2 hari lalu telah menetapkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Undang-undang ini diharapkan betul-betul menjadi tonggak pemilihan kepala daerah secara langsung dengan penyempurnaan dibandingkan masa-masa sebelumnya. Musyawarah Kerja Nasional ini akan mencoba membangun konsolidasi Partai Persatuan Pembangunan dalam rangka menyiapkan diri menghadapi pilkada serentak yang akan dimulai bulan Desember 2015 ini dengan target-target kemenangan yang terukur. Kami sadar Partai Persatuan Pembangunan ini saat ini hanya 39 kursi. Tapi tidaklah berlebihan sejalan dengan pilkada yang nantinya dijalankan 5 tahun mendatang. Kami bermimpi menjadi 67 kursi pada pemilu 2019 yang akan datang. Karena itu, di luar bahasan soal pilkada, Bapak Wakil Presiden, kami juga melakukan konsolidasi dalam rangka permusyawaratan partai. Karena kami meyakini hanya konsolidasi darasilah yang akan menjadikan sebuah partai menjadi kuat. Tantangan partai politik hari ini adalah mengembalikan marwah partai politik di mata umat. Partai-partai politik, oknum-oknumnya banyak terjerat persoalan hukum, meskipun di bahagian lain cabang-cabang kekuasaan, baik di eksekutif maupun di yudikatif juga tidak kalah banyaknya.
Tetapi kita tahu ada gium klasik yang ada di media dimanapun di seluruh dunia, bad news is good news. Sehingga memang apabila ada figur publik yang memiliki persoalan meskipun hanya sedikit, akan lebih ramai diberitakan ketimbang orang yang melakukan hal-hal yang lebih besar daripada itu tetapi bukan merupakan figur publik. Karena itu kepada seluruh politisi Partai Persatuan Pembangunan, seluruh fungsionaris P3 dimanapun berada, khususnya rekan-rekan para pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah, jaga marwah partai ini baik-baik. Partai ini didirikan oleh para ulama, dilandaskan kepada ayat-ayat Al-Quran dan dibimbingkan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Terasa berat di pundak dengan lambang Ka'bah yang kita punyai. Kita bukan manusia yang sempurna, tetapi yang bisa kita lakukan adalah terus menyempurnakan diri. Karena Islam tidak melihat kepada hasilnya, tetapi Islam melihat kepada ketulusan dan apa yang kita lakukan sehari-hari. Jaga marwah partai ini karena kita semua sebagai pemimpin adalah simbol dan lambang dari partai ini. Kita semua yang menjadi pimpinan-pimpinan partai, baik di pusat, khususnya anggota DPR RI, maupun di daerah, para anggota DPR provinsi dan kabupaten kota, adalah cerminan dari P3. Baik kita di mata umat, maka baik partai di mata umat. Ini yang harus senantiasa kita jaga. Kenapa? Karena godaan dalam kita menjalankan kepemimpinan, dalam menjalankan amanah mengemban partai ini tidaklah ringan. Karena itu saudara-saudara sekalian, sekali lagi jaga diri kita, jaga partai ini untuk kejayaan dan kesejahteraan bangsa dan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Saudara-saudara sekalian, tidak banyak yang bisa kita hasilkan sejauh ini, tetapi di hadapan kita membentang tugas-tugas legislasi khususnya bagi kawan-kawan DPR RI dalam mengawal agenda nawacita yang telah ditetapkan bersama oleh Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh anggota Kabinet Kerja. Meskipun untuk kedua kalinya dalam Kernas ini kami sampaikan, tetapi tidak berlebihan Bapak Wakil Presiden, sekali lagi atas nama Partai Persatuan Pembangunan kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah menerima dengan tulus bergabungnya P3 meskipun di belakang hari. Itu tidak mengurangi loyalitas dan militansi kami di dalam mengawal pemerintahan ini sampai 5 tahun ke depan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah diangkatnya 3 putra terbaik P3 di dalam pemerintahan membantu Bapak Wakil Presiden dan seluruh jajaran. Yang terhormat Bapak Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Suharto Mono Arfa sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Dan yang terhormat Duta Besar Lebanon yang sudah berangkat, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Khozin Kumaidi. Terima kasih kepada Wakil Presiden. Tentu tidaklah cukup bagi P3 hanya bersandar kepada 3 orang ini. Karena itu lebih erat lagi ke depan hubungannya apabila lebih banyak lagi kader-kader P3 yang duduk di jajaran pemerintahan lainnya. Tidaklah berlebihan sebagai Ketua Umum kami meminta, karena masih banyak tugas-tugas pemerintahan yang perlu dikawal oleh kader-kader Partai Persatuan Pembangunan. Bapak Wakil Presiden dan saudara-saudara hadirin sekalian yang berbahagia, terakhir kami tidak berpanjang-panjang dan tentulah kami bukan ahli pantun, karena selalu pembawa acara menyatakan bagaimana kami bermata pencaharian kalau Ketua Umum pun juga ahli berpantun. Karenanya saya tidak akan berpantun, tapi Bapak Ibu, saudara sekalian, Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, ingin kami rasanya sampaikan pada kesempatan Musyawarah Kerja Nasional yang pertama ini, bahwa apa yang terjadi di P3 insya Allah dalam hari-hari yang tidak lama lagi akan segera utuh kembali. 2 hari yang lalu
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan untuk menolak gugatan yang meminta ketidakabsahan hasil muktamar di Surabaya. Pengadilan tidaklah buta, ia pasti berpijak kepada fakta-fakta, dan ini telah diputuskan. Artinya apa yang telah diambil sebagai keputusan oleh pemerintah dengan mengesahkan hasil muktamar Surabaya melalui Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 28 Oktober bukanlah tergesa-gesa, bukanlah sebuah keputusan yang cepat, tetapi kalaupun itu dinilai cepat karena memang sudah cermat dan diputuskan secara hati-hati. Sepekan lagi putusan tata usaha negara akan kita songsong. Apapun putusannya kita hormati. Tentu sekali lagi majelis hakim tidaklah buta. Dia mengikuti fakta-fakta persidangan yang ada. Kami semua yang ada di sini dan saudara-saudara kita yang kebetulan masih membutuhkan waktu untuk bergabung adalah orang-orang yang menghormati konstitusi. Karena itu, dalam kesempatan mukernas ini juga kami tegaskan, marilah kita tetap berpijak di atas rel konstitusi, di atas rel anggaran dasar dan rumah tangga. Karena dengan demikian diri kita dimuliakan karena kita berpegang kepada aturan. 6 bulan terakhir bagi Partai Persatuan Pembangunan adalah masa yang penuh dinamika, masa yang mengajarkan kepada kita semua tidak seorang pun pemimpin di Partai Persatuan Pembangunan dan tentunya di Republik Indonesia yang boleh berdiri di atas atau mengatasi konstitusi. Tidak boleh ada satupun pemimpin yang boleh menginjak-injak konstitusi apapun bentuknya. Dan kesetiaan kita bukanlah kepada pribadi-pribadi, bukan kepada Romahur Muzi, tetapi kesetiaan kita kepada organisasi, kepada institusi, dan kepada konstitusi. Itulah kenapa Bapak Wakil Presiden di dalam backdrop di belakang saya larang mencantumkan gambar-gambar. Karena saya ingin meneguhkan kesetiaan kita kepada lambang Ka'bah, pemersatu umat Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan Ka'bah ini sebagai kiblat dan berat bagi P3 untuk terus menyangganya. Tetapi sekaligus tantangan bagi kita untuk tetap konsisten dengan nilai-nilai yang ada di lambang Ka'bah yang suci dan mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Ka'bah ini sebagai pusat peribadatan kita untuk terus mengingatkan agar kita meluruskan kembali niat kita di dalam berpolitik, yaitu untuk menjaga Islam di Republik Indonesia yang berdasarkan sila satu ketuhanan ada di sana. Demikianlah saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kepada Bapak Wakil Presiden, terakhir kami mohon Bapak untuk berkenan menyampaikan amanat sekaligus menutup musyawarah kerja nasional yang pertama ini. Insya Allah akan ada mukernas berikutnya, dan kami sekaligus menapaki kembali setelah 3 kali pemilu Bapak Wakil Presiden dari tahun 99 sampai 2009 P3 ini mengalami penurunan. Kemarin ada titik balik, ada turning point di mana P3 berbalik. Insya Allah ini hanya sebagai isyarat saja. Kalau kemarin kami baru hanya naik sedikit, insya Allah di 2019 bahkan di 2024 Bapak, kami katakan kemarin di pembukaan, kita juga ingin berfastabiqul khairat bersama pemerintah. Bukan hanya pemerintah yang memiliki RPJM dan RPJP, tetapi P3 juga memiliki. Kita memiliki rencana pemenangan jangka menengah untuk menjadikan partai ini 4 besar di pemilu 2019. Kenapa kok tidak 3? Kenapa kok tidak 2? Saya khawatir kalau kita memasang target yang terlalu tinggi, maka hilang kerendahan hati kita dan hanyalah sombong yang tersisa di dalam kepribadian kita. Dengan target yang terukur dan realistis, 4 besar di 2019, insya Allah kita siap untuk menjadi 2 besar di 2024. Kemenangan tidaklah datang tiba-tiba, butuh pengorganisasian. Kata Sayyidina Ali yang tidak pernah saya lelah sitir, al-haqqu bila nidham yaghlibuhul batil binidham. Kebenaran yang tidak terorganisir akan kalah dengan kebatilan yang terorganisir. Partai ini didirikan atas darah, keringat, dan tetes air mata para ulama,
Karena itu, marilah kita kembali kepada mereka, marilah kita hidupkan partai ini, mari kita besarkan partai ini untuk menjadi yang terhebat sepanjang sejarah perjuangan Partai Persatuan Pembangunan. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.